ya, saya sell limit, close di atas, TP di bagian bawah sini. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Oke. Dan oke, selesai TP. Hai guys, selamat datang buat kalian yang baru pertama kali tahu channel ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti channel ini sejak lama. Well, sudah agak lama saya tidak membuat video karena kesibukan yang cukup menyita waktu ya. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja membahas topik yang menurut saya cukup menarik, ya, ini tentang backtest ya, yaitu backtest strategi. Oke, sebelum saya mulai, boleh dong kalian subscribe, jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan materi di setiap videonya. Dan jangan lupa like dan komennya, silakan tanyakan apa saja yang berkaitan dengan video yang saya upload. Ada begitu banyak cara yang kita bisa lakukan untuk melakukan sebuah testing dari strategi backtest ya. Teman-teman bisa menggunakan MetaTrader untuk melakukan backtest dari histori yang terjadi, atau juga kalian juga bisa menggunakan TradingView. Oke, saya ambil contoh, kita langsung lihat di layar monitor ya. Saya menggunakan contoh adalah misalkan saya ambil contoh value Euro USD misalkan. Kalau teman-teman perhatikan, jika kita menggunakan aplikasi dari TradingView ya, sebenarnya kita bisa melakukan dua metode untuk melakukan backtest, yaitu melihat dari story ya, dari history yang terjadi di bagian sebelah kiri, artinya ini terjadi di masa lalu ya. Kita melakukan marking dan kita lihat pola-pola yang terjadi berulang di market. Kita menggunakan markingan ya. Tetapi juga kita bisa melakukan sebuah pendekatan dengan melakukan secara real time, yaitu kita bisa menggunakan bar chart, yaitu adalah reply. Jadi ketika teman-teman melakukan reply, kita potong di bagian, contoh misalkan saya potong di bagian ini, maka sebenarnya kita bisa melakukan forward. Jadi seolah-olah ini harga belum terjadi, sehingga kita bisa melakukan testing. Misalkan saya contoh begini, katakanlah saya mau melakukan posisi sell di area ini, misalkan seperti itu ya. Kita bisa melakukan metode semacam ini untuk melakukan seolah-olah kita melakukan entry secara real time, karena memang chartnya belum terjadi. Seperti ini, misal kita melakukan sell dengan cara semacam ini, sebenarnya bisa banget untuk kita bisa lebih lebih seolah-olah seperti real time dibandingkan dengan hanya sekedar melakukan backtest dari past history yang terjadi. Karena memang kalau kita melakukan backtest dari past history yang terjadi, itu sangat mungkin terjadi dicocok-cocokin gitu ya. Tapi beda dengan kita melakukan pemotongan dari chart yang sudah terjadi, kemudian kita replay, maka seolah-olah kita melakukan entry tapi chartnya itu belum terbentuk. Nah, itu kalau kita menggunakan dari aplikasi dari TradingView. Yang jadi problem sebenarnya adalah kita tidak bisa menggunakan dari aplikasi TradingView ini untuk melihat floating profit dan minusnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah entry yang dilakukan ini, melakukan buy atau sell ini bisa bekerja di TradingView. Kita coba lihat apakah ini bisa bekerja. Oke, kita tidak bisa melihat di sini sebenarnya apakah entry yang kita lakukan ini mengalami floating profit atau enggak kalau kita menggunakan dari TradingView. Itu salah satu kekurangannya. Tapi apakah kita bisa melakukan multi time frame? Jadi kita bisa melihat dari time frame yang berbeda, dari time frame kecil ke time frame besarnya. Menurut saya bisa dilakukan di TradingView. Akan tetapi juga memang tidak bisa kita lakukan saat kita menggunakan ya yang free ya. Ini hanya bisa dilakukan saat teman-teman subscribe yang berbayar. Itu salah satu masalah gitu ya. Jadi artinya ada satu titik kelemahan jika kita menggunakan TradingView, yaitu kita tidak bisa melihat profit dan loss-nya langsung secara live. Bagaimana jika teman-teman menemukan sebuah tools yang itu bisa dilakukan semuanya dalam satu tools? Saya punya aplikasi yang menurut saya lebih menarik dibandingkan hanya sekedar menggunakan backtest yang terjadi di masa lalu, atau kita bisa menggunakan contoh replay dari TradingView. Tetapi uniknya kita bisa melakukan top down analysis, juga kita bisa melakukan seolah-olah kita bisa melihat floating profit atau loss-nya, bahkan kita bisa melihat
apakah akun kita itu naik atau turun dari entry yang kita lakukan, itu cukup menarik. Sekarang saya perkenalkan aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi dari Forex Tester. Teman-teman bisa lihat di sini, saya punya sekitar 10.000, di mana nanti kita akan lakukan sebuah simulasi untuk melakukan entry, bahkan Anda bisa melakukan pending order, ya, mau melakukan sell limit bisa, buy limit, buy stop juga, sell stop, it's okay, nggak ada masalah. Jadi uniknya seperti itu. Di bagian kiri, oke, kita melihat di sini ada bagian history mode, kemudian kita sebut sebagai testing mode. Yang saat ini tampil adalah testing mode. Kalau kita menggunakan history mode, maka kita hanya melihat dari sejarah harganya, dan menurut saya kurang menarik. Kenapa? Karena itu Anda bisa lakukan di MetaTrader, juga Anda bisa lakukan di TradingView. Yang cukup menarik adalah kita menggunakan metode yaitu adalah testing mode. Dengan melakukan testing mode, maka sebenarnya kita bisa melakukan live trade, seolah-olah live trade, tapi kita menggunakan aplikasi simulasi di mana data yang kita gunakan ini sebenarnya adalah data real yang sama persis dengan yang digunakan baik di MetaTrader atau di TradingView. Oke, ini saya ambil contoh ya, kita melakukan sebuah backtest. Oke, kita mulai dari start testing. Teman-teman bisa lihat di sini saya start dari 1 Januari 2022. Oke, sekarang kita langsung continue aja dari chart yang sudah terjadi di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih 1 Januari 2022 data baru diambil. Kita mulai. Teman-teman bisa lihat data yang terjadi di sini terbentuk, teman-teman. Di sini terbentuk, sangat enak sekali ya. Jadi data yang sudah terjadi terbentuk dan kita belum tahu di bagian kanan ini akan apa yang terjadi, semacam itu. Jadi benar-benar secara real time. Oke, sekarang saya mau coba melakukan pending order ya. Oke, di sini ada bagian new pending order. Saya ambil contoh saja ya. Saya bisa melakukan menurunkan kecepatannya di sini. Oke, jadi mungkin teman-teman berpikir pergerakannya agak cepat gitu ya. Anda bisa gunakan ini, sliding bar ini untuk menurunkan ke belakang atau juga mempercepat. Di sini kita bisa milih bahkan mau pakai periode berapapun, bahkan ini sampai ke 1 menit. Jadi kalau kita mau menggunakan ini di dalam periode yang kecil banget, di periode 5 menit ataupun 1 menit, itu bisa dilakukan, teman-teman. Ya, itu sangat bisa dilakukan. Nah, kita bahkan bisa pindah ke time frame yang lebih kecil. Oke, Anda bisa lihat di sini, saya menggunakan periode 3 menit, saya menggunakan periode 1 menit di sini. Jadi enak sekali ya, kita bisa melakukan ini. Anda bisa pindahkan ke time frame terbesar bahkan menggunakan monthly. Saya pakai time frame favorit saya menggunakan time frame H4 dan time frame H1. Di sini adalah time frame yang kita bisa pilih. Kemudian pada bagian kanan ini kita bisa melambatkan atau mempercepat dari proses harga berjalan. Sekarang saya agak sedikit pelankan gitu ya. Mari kita coba lihat. Kayak misalkan anggap ya, saya mau melakukan contoh ya, saya mau melakukan sell karena saya ngeliat ini lagi downtrend. Saya anggap misalkan saya melakukan sell di sini. Saya langsung pending order, sell limit, kemudian saya ambil di harga berapa nih? 1.4432. Ini menggunakan broker 4 digit ya. Kemudian saya pakai stop loss di atas, lalu menggunakan TP di bagian bawah sini. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Pending order sudah saya lakukan. Teman-teman, harga mulai bergerak. Mari kita coba lihat apa yang terjadi. Saya slidingnya saya percepat. Kemudian saya pakai periode time frame H4 untuk mempercepatnya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini pergerakan cepat sekali. Oke, teman-teman bisa lihat. Di sini kita langsung tereksekusi ya. Ini langsung tereksekusi. Sell-nya langsung ke trigger, teman-teman. Dan oke, selesai TP. Dengan cara semacam ini, teman-teman bisa mengukur mau pakai strategi apapun enak. Jadi kita mau entry follow trend boleh, atau Anda mau menggunakan macam-macam, Anda menggunakan menambahkan indikator barangkali, tidak ada masalah karena itu bisa dilakukan. Yang saya lakukan saat ini adalah saya menggunakan strategi supply demand. Jadi enak banget ya kalau teman-teman bisa dapetin pas di pucuk semacam ini untuk melakukan take profit gitu ya. Semuanya itu bisa banget kita lakukan dengan metode kita melakukan simulasi atau strategi ini. Maka at least teman-teman tahu berapa tingkat winning rate yang teman-teman dapetin ketika menekuni sebuah strategi.
Jadi saya pikir kalau teman-teman setelah melakukan simulasi hasilnya malah cuma winning rate 40%, artinya teman-teman tahu bahwa oke, berarti memang strategi tidak work, dan tentu saja Anda lebih baik menggunakan strategi lain, di mana kita bisa mengukur jika memang winning rate-nya di atas 50 atau 60% dan kemudian risk reward-nya cukup baik, maka itu bisa Anda pertahankan. Ya, jadi kita tidak berharap winning rate-nya bisa sampai 80%, 90%, karena saya pikir dengan winning rate sebesar itu tidak ada. Ya, jadi impossible teman-teman mendapatkan strategi di atas dari 80-90% itu mustahil sekali. Jika Anda menggunakan strategi ini dengan winning rate 60-70% itu udah sangat bagus banget. Apalagi dengan winning rate dengan risk reward yang cukup baik, cukup sehat. Dengan risk reward 1:2 atau barangkali 1:3. Kira-kira semacam itu ya. Jadi teman-teman tahu bahwa ada loh sebenarnya aplikasi backtest yang itu lebih oke. Kita bisa melakukan simulasi secara bebas gitu ya. Bahkan Anda bisa melakukan dari time frame M1. Nah, kalau kita menggunakan TradingView, saya pikir time frame M1 itu nggak bisa dilakukan kalau Anda menggunakan akun yang normal ya. Kalau di sini teman bisa lihat sebenarnya ada akun-akun yang harusnya itu adalah versi yang premiumnya baru bisa menggunakan time frame M1. Tapi kalau Anda menggunakan yang versi Pro-nya itu saya pikir nggak bisa pakai time frame M1. Saya sudah coba ya. Itu teman-teman bisa menggunakan hanya time frame M15 atau M30 barangkali ya. Tapi dengan kita menggunakan aplikasi TradingView, teman-teman bisa bebas menggunakannya dari time frame terkecil sekalipun. Kemudian kita bisa melihat bagaimana apakah akun kita bekerja naik atau turun. Kita bisa melihat floatingannya gitu ya. Bahkan kita bisa melihat apakah harga ini, entry yang kita lakukan ini sudah take profit atau stop loss. Enak banget sebenarnya menggunakan aplikasi dari TradingView. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang mau aplikasi dari Forex Tester ini, saya bagikan secara gratis, teman-teman. Saya bagikan secara gratis dan Anda bisa gunakan ini kapanpun, ini lifetime, teman-teman. Oke, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah untuk melihat syaratnya untuk bisa mendapatkan aplikasi dari Forex Tester. Dan aplikasi Forex Tester ini saya bundling dengan sebuah materi yang saya sudah tuangkan dalam ebook S&D Mastery, juga ebook S&D Mastery Power Revolution. Baik ebook yang basic atau ebook yang advance, dua-duanya tentu bisa tetap dapat aplikasi dari Forex Tester. Klik link yang ada di bawah dan silakan teman-teman bereksplorasi dengan aplikasi yang cukup menarik yang kita bisa gunakan untuk melakukan simulasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.